Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah fisika klasik. Nah, sebelum saya membahas tentang sejarah fisika klasik, teman-teman tahu nggak sih apa itu fisika klasik? Nah, fisika klasik ini merupakan fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum, yang biasanya termasuk teori relativitas, khusus dua teori relativitas umum. Fisika klasik ini berada sejak zaman Yunani kuno. Fisika pada zaman Yunani ini merupakan suatu periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu ini terjadinya perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi ilogosentris. Nah, teman-teman tahu nggak sih pola pikir misosentris dan ilogosentris itu apa? Nah, pola pikir misosentris ini merupakan pola pikir yang mengandalkan mitos yang menjelaskan fenomena alam. Contohnya seperti gempa bumi yang dianggap bukan fenomenal alam biasa, tetapi mereka mengandalkan mitos bahwasanya dewa bumi yang sedang menggoyahkan kepalanya. Nah, setelah itu masuklah periode fisika klasik dalam halnya sains klasik yang termasuk periode ketiga, yang dimana dimulai dari tahun 1800-an sampai 1890-an. Pada abad ini kemudian melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh dengan penemuan-penemuan hebatnya yang kemudian menjadi tonggak perkembangan fisika itu sendiri. Pada fisika klasik, ia tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil. Contoh fenomenanya merupakan fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti adanya elektron, proton, neutron, atom, dan sebagainya. Pada fisika klasik dibagi atas 3 fase, yakninya padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih pokok pemikiran fisika klasik itu? Yang pertama, adanya mekanika klasik atau mekanika Newtonian, yang dimana adanya dinamika partikel atau sistem partikel, yang ditunjukkan oleh hukum-hukum Newton tentang gerak. Bunyi hukum itu sendiri adalah sebuah benda yang memperoleh pengaruh gaya atau interaksi akan bergerak sedemikian rupa sehingga laju perubahan waktu dari momentum sama dengan gaya tersebut. Nah, pada hukum-hukum gerak Newton baru memiliki artifisis, yang dimana hukum tersebut diacukan terhadap suatu kerangka acuan tertentu. Jika hukum-hukum Newton berlaku dalam suatu kerangka acuan tertentu, maka hukum-hukum tersebut juga berlaku dalam kerangka acuan lainnya, yang dimana bergerak serba sama relatif terhadap kerangka acuan yang pertama. Nah, ini merupakan prinsip relativitas Newtonian. Nah, yang kedua adanya elektrodinamika klasik, yang dimana merupakan kajian yang menganalisis fenomena akibat geraknya elektron. Pada elektrodinamika klasik ini terdapatnya teori elektromagnet yang membahas medan elektromagnet yaitu medan listrik dan medan magnet. Pada elektrodinamika klasik, Maxwell adalah orang pertama yang mengungkapkan bahwa gelombang elektrodinamika klasik pada jangkauan frekuensi tertentu merupakan gelombang cahaya. Nah, pada saat itulah orang-orang memahami bahwa gelombang elektrodinamika klasik meliputi frekuensi yang sangat rendah seperti sinar tampak, hingga radiasi frekuensi tinggi seperti sinar X. Pokok pemikiran ketiga adalah termodinamika klasik adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas antara panas dan bentuk-bentuk energi lainnya. Termodinamika merupakan sains aksiomatik karena energi dan materi sangat berkaitan erat, sehingga perpindahan energi akan menyebabkan perubahan tingkat keadaan materi tersebut. Hukum pertama dari termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, namun energi dapat berubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Hukum ini mengatur semua perubahan bentuk energi secara kuantitatif dan tidak membatasi arah perubahan bentuk itu. Dari sudut pandang termodinamika, jumlah panas yang dipindahkan selama suatu proses adalah sama, dengan beda antara perubahan energi sistem dan kerja yang dilaksanakan. Termodinamika klasik mampu menerangkan mengapa perpindahan panas dapat terjadi, namun tidak dapat menjelaskan bagaimana cara panas tersebut dapat berpindah. Nah, kita mengenal bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, pokok pemikiran yang keempat adalah teori relativitas umum. Einstein menyelesaikan teori relativitas umum pada tahun 1915. Teori ini menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Menurut Newton, gravitasi dianggap sebagai kekuatan penarik.
Planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam bentuk lingkaran elips karena matahari memiliki kekuatan gravitasi yang amat besar. Namun menurut Einstein, gravitasi tidak dianggap sebagai kekuatan penarik, melainkan lebih sebagai kekuatan eksterior yang merupakan konsekuensi dari ruang dan waktu. Rangkaian ruang waktu 4 dimensi yang melengkung seringkali dilukiskan seperti sebuah karet yang dimelarkan oleh benda bermassa seperti bintang, galaksi, dan lain-lain. Benda bermassa seperti matahari melengkungkan ruang waktu di sekelilingnya dan planet-planet bergerak di sepanjang jalur melengkungnya ruang dan waktu. Teori relativitas umum ini memprediksi dengan tepat sampai pada tingkatan apakah sebuah sinar cahaya akan terbentang saat ia lewat di dekat matahari. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori relativitas umum adalah keberadaan ruang, waktu, dan gravitasi tidak terpisahkan dari benda. Selanjutnya, matriks dari perbedaan pokok-pokok pemikiran fisika klasik. Yang pertama, mekanika klasik, yaitu menggambarkan tentang dinamika partikel atau sistem partikel. Yang kedua, elektrodinamika klasik, yaitu kajian yang menganalisis fenomena akibat gerak elektron yang dimana fenomena ini berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Yang ketiga yaitu termodinamika klasik adalah membahas antara panas dan bentuk-bentuk energi lainnya. Termodinamika klasik mampu menerangkan mengapa perpindahan panas dapat terjadi, namun termodinamika klasik tidak menjelaskan bagaimana cara panas dapat berpindah. 4. Teori relativitas umum menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Jadi dapat disimpulkan, teori relativitas umum adalah keberadaan ruang, waktu, dan gravitasi tidak terpisahkan dari benda. Baiklah, masuk ke topik selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh fisika klasik. Tokoh yang pertama yaitu Benjamin Thomson. Benjamin Thomson atau Con Rumford adalah penemu, ilmuwan, negarawan, dan tentara. Benjamin Thomson dilahirkan di Massachusetts pada tanggal 26 Maret 1753. Thomson aktif meneliti berbagai hal, terutama pada bidang fisika. Sekitar tahun 1775, Benjamin Thomson meneliti tentang gaya pada bubuk mesiu dan membangun sistem sinyal kelautan yang baru bagi tentara Inggris. Kontribusi yang terbesar pada dunia fisika adalah pemikirannya tentang teori color. Pada akhir abad ke-18, teori yang dipercaya adalah bahwa kalor merupakan fluida yang dapat mengalir ke dalam tubuh ketika dipanaskan dan mengalir keluar ketika didinginkan. Saat meneliti tentang bubuk mesiu, Benjamin Thomson menemukan adanya penyimpangan atau anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh teori kalori yang sudah ada. Di dalam laporannya kepada Royal Society yang berjudul Experimental Inquiry Concerning the Source of Health Excited by Friction pada tahun 1798, Benjamin Thomson mengajukan suatu teori baru yang menyatakan bahwa kerja mekanis akan menghasilkan kalor, dan kalor tersebut merupakan satu bentuk gerak. Teori tersebut berhasil memberikan penjelasan mengapa panas yang dihasilkan dari gesekan peluru meriam atau bubuk mesiu tidak akan pernah habis. Peristiwa itu tidak dapat dijelaskan dengan teori kalori terdahulu. Di dalam laporannya tersebut, terdapat perhitungan jumlah kuantitas kalor yang diproduksi oleh energi mekanis. Teori yang dikemukakan oleh Thomson bertentangan dengan teori yang sudah ada. Dan banyak orang pada saat itu tidak yakin dengan Thomson, hingga pada saat James Maxwell mengemukakan teori kinetik kalor pada tahun 1871. Penemuan-penemuan Thomson lainnya adalah kompor, oven, katal ganda, dan pakaian penahan panas, serta mengembangkan cabang asap dan tungku perapian padat yang ada. Penghargaan penuh pernah diraihnya adalah Complay Medal. Pada tanggal 21 Agustus 1814, Thomson meninggal di Auteuil, Paris pada usia 61 tahun. Dan dibangun monumen Benjamin Thomson di English Garden. Tokoh yang kedua yaitu James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell lahir di Edinburgh pada tanggal 13 Juni 1831 dan meninggal di Cambridge 5 November 1879. Adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis.
Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ialah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetis. Maxwell mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ia juga membuka pemahaman tentang gerakan gas dan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung pada suhu masing-masing. Masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Thomas Young. Thomas Young lahir pada tanggal 13 Juni 1703 dan meninggal pada 10 Mei 1829. Merupakan ilmuwan dan peneliti asal Inggris. Ia berasal dari keluarga Quaker di Milverton dan merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Di usia 14 tahun, ia telah menguasai 12 bahasa. Pada tahun 1792, ia belajar medis di London. Kemudian pada tahun 1794 pindah ke Edinburgh untuk melanjutkan proses belajarnya. Pada tahun 1797, ia melanjutkan studinya ke Universitas Immanuel, Cambridge di bidang ilmu fisika dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1796. Pada tahun 1801, Young melakukan eksperimen yang menunjukkan adanya gejala interferensi pada gelombang. Untuk mendapatkan dua gelombang yang koheren, Thomas Young mengemukakan sumber cahaya titik yang di depannya diletakkan penghalang dengan satu celah dan penghalang dua celah. Gelombang yang dihasilkan sumber cahaya sekunder pada celah merupakan cahaya koheren karena berasal dari satu titik. Selain itu, Thomas Young juga mengumumkan teori penemuan akomodasi mata astigmatisme, penemuan hukum interferensi cahaya, serta penemu teori tiga warna Young-Holmes. Selanjutnya masuk ke tokoh yang keempat, yaitu Michel Faraday. Michel Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867. Ialah ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya pada saat ini. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang sangat praktis. Efek magnetisme menuntunnya menemukan ide-ide yang menjadi dasar teori medan magnet. Ia banyak memberi ceramah untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan pada masyarakat umum. Pendekatan rasionalnya dalam mengembangkan teori dan menganalisis hasilnya amat sangat mengagumkan. Dan Michel Faraday merupakan seorang penemu motor listrik. Selanjutnya tokoh yang kelima, yaitu James Precos Joule. James Precos Joule lahir di Salford, Inggris 24 Desember 1818 dan meninggal di Manchester, Inggris 11 Oktober 1889 pada saat umurnya 70 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan Inggris. Ia dikenal sebagai perumus hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ia adalah seorang ilmuwan Inggris yang berminat pada fisika. Dengan perjabaannya, ia berhasil membuktikan bahwa panas atau kalori yang tak lain adalah suatu bentuk energi. Dengan demikian, ia berhasil mematahkan teori kalorik, teori yang menyatakan panas zat alir. Salah satu satuan energi yaitu Joule dinamai atas nama dia. Itu yang ada pada belakang namanya. Pada tahun 1840, James menerbitkan sebuah karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Lalu pada tahun 1843, ia menerbitkan kelajuan karya ilmiah tentang bagaimana mengubah kerja menjadi panas. Dia melanjutkan eksperimen yang menggunakan roda berpedal. Akhirnya dari situ James menemukan konsep fisika mengenai kesetaraan energi mekanik dan energi panas. 4 tahun kemudian, ia berhasil merumuskan kekekalan energi yang merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika.
Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, itulah hasil presentasi kami bertiga tentang sejarah fisika perkembangan fisika klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.